Nyong pandopok soal tema. Daning nganggo bahasa Tegal. Oke, kita mau bicara soal tema. Apa sih itu tema? Topik ya. Inti dari persoalan. Penting atau tidak penting? Saya kira penting ya, karena semua hal bukan hanya soal cerita itu memerlukan tema. Kadang-kadang di dalam lomba cerpen atau media tertentu selalu menyebutkan bahwa hanya menerima cerpen-cerpen dengan tema tertentu seperti itu. Dalam lomba misalnya tema biasanya ditaruh di atas ya, tentang kemanusiaan misalnya. Lebih spesifik lagi misalnya hubungan antara ayah atau orang tua dengan anak, hubungan antara manusia dengan hewan peliharaan. Bukan hanya itu sebenarnya, karena misalnya peringatan ulang tahun kantor juga ya, kadang-kadang menggunakan tema. Mengapa seperti itu? Tujuannya supaya fokus ke satu hal. Semuanya akan berpikir ke satu visi dan misi. Kita ingat juga Ubud Writers ya, Festival Ubud. Setiap tahun itu berganti tema. Misalnya hormat terhadap leluhur, kembali kepada diri, mencintai tanah air dan sebagainya. Tapi biasanya pakai bahasa Bali. Nah, tema cerpen itu supaya cerpen itu utuh, kokoh, fokus seperti saya tadi katakan, dan tidak ngawur kemana-mana atau tanpa ujung pangkal. Kadang-kadang ketika kita minta seseorang atau dalam pelatihan ada tugas gitu, malah ada pertanyaan, temanya apa mas? Misalnya begitu. Kalau dibilang silahkan bebas temanya, malah bingung ya. Jadi yang satu akan bercerita tentang surrealism, tentang fabel, tentang politik, ada horor, ada cerita detektif dan sebagainya. Terus itu juga kalau di dalam lomba membuat juri akan bingung, ini arah penilaiannya itu kemana gitu kan. Jadi dengan tema itu akan jelas, misalnya kita mau bicara tentang cinta. Cinta itu sangat luas ya, misalnya kita persempit menjadi cinta setelah usia 50 misalnya. Itu kan spesifik. Yang tokoh-tokohnya mungkin sudah sepuh. Tapi misalnya temanya fiksi sejarah. Ini biasanya ada pertanyaan juga. Sejarah kapan? Sejarah dunia atau sejarah Indonesia atau sejarah daerah tertentu? Apakah itu boleh biografi? Maksudnya mengangkat ketokohan seseorang dan sebagainya ya. Jadi pentingnya tema itu antara lain untuk lebih membuat seseorang penulis itu akan memilih satu perhatian khusus, sehingga dia apa yang menjadi referensinya dan sebagainya itu akan menjadi lebih jelas ya. Sementara redaktur, editor, juri juga akan lebih gampang untuk mengelompokkannya. Oh ini temanya keluar dari yang diminta. Oh ini tidak sesuai dengan aturan dari sayembara itu. Dengan tema itu seseorang juga biasanya akan lebih bukan hanya matang tetapi lebih dalam persoalan yang kemudian diangkat. Tema atau topik itu seluas alam semesta ini. Bayangkan ketika kita bangun pagi itu sudah banyak persoalan ya yang kita temukan, mulai dari misalnya teringat mimpi yang baru saja kita alami ya ketika bangun tidur, keluar dari rumah kita
mungkin bisa saja hujan pada saat itu, atau udara cerah, atau langit sedang indah-indahnya gitu ya. Itu memberikan inspirasi-inspirasi yang sebenarnya itu adalah susunan-susunan tema yang masuk ke dalam benak, pikiran, dan pengalaman kita. Nah, dengan tema-tema itulah kita sebenarnya hidup ya. Kalau kita menjalani hidup kan punya tujuan, punya visi, punya misi yang nanti akan dikaitkan dengan bagaimana kita mengambil bidang tertentu untuk menjadi pegangan hidup dan sebagainya. Itu adalah kumpulan tema yang ada di dalam dunia ini. Untuk sebuah cerita kita ambil saja salah satu tema, dan saya pesan teman-teman jangan memikir lebih dulu, maksudnya terikat dengan sesuatu yang waduh saya mau menulis ini kok bingung yang memikirkan tema. Tema itu bisa juga munculnya belakangan. Jadi ketika kita melihat ada seseorang mengejar anjing, ya bukan sebaliknya ya. Kalau anjing mengejar manusia udah biasa, tapi ada seseorang yang mengejar anjing. Nah, itu menjadi satu hal yang unik mungkin ya. Ini dibuat saja ceritanya, ya kan? Dibuat ceritanya, kita ambil awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Semua peristiwa itu dituliskan, baru kita akan tahu, oh temanya ini. Nah, saya yang biasa menulis dengan lebih dulu judul, itu juga tidak peduli tema yang mau saya tulis dengan judul itu apa, karena biasanya menemukan ceritanya itu belakangan. Tapi kalau kita mau mengikuti satu hal, itu tadi lomba, atau kita akan mengisi, katakanlah menulis untuk Kompas pasti akan berbeda dengan Femina, akan berbeda dengan Bobo, saya kira kan begitu ya. Tergantung dari segmen yang mau kita sasar atau pembaca dari media itu. Nanti kapan-kapan saya akan ceritakan soal media mapping ya. Tapi dengan tuntunan tema, dengan sesuatu yang kita sudah rangkum, bahwa kita tidak akan bercerita tentang banyak masalah, cukup dengan satu tema ini, itu akan membantu kita menulis lebih fokus. Saya kira begitu. Berikutnya nanti akan saya ceritakan tentang plot dan alur. Jadi ini tema adalah sesuai janji saya setelah menyampaikan unsur-unsur cerpen. Yang saya tuliskan pertama kali adalah tema, karena di beberapa perlombaan, di beberapa media massa selalu mengatakan tulisan yang cocok dengan media ini, atau tema sayembara ini adalah ini. Nah, dari situlah kita mulai menulis. Tetapi kalau kita menulis bebas ya, itu tidak usah memikirkan lebih dulu temanya apa yang tersirat, apa yang kita pikirkan pada saat itu, apa yang kita temukan sebagai inspirasi, kemudian kita olah menjadi gagasan, dan mungkin akan dibuat sinopsisnya dulu, premisnya dulu, kemudian kita kembangkan. Dan menulis juga tidak harus dari awal ya, bisa dari tengah, bisa dari ending, bisa dari mana saja. Temanya nanti belakangan kita akan temukan. Saya kira begitu ya. Oke teman-teman.